Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar Proposal Matematika Kamis 9 Juli 2020. Yang terhormat Ibu Rahmadania Akbarita SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Proposal. Yang terhormat seluruh dosen matematika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Aisyah Madwirani, mahasiswi Matematika 2017 dengan NIM 174420114. Dengan bangga mempersembahkan seminar proposal saya dengan judul Pengaplikasian Metode Chebyshev dan Inverse Distinct Weighting untuk memprediksi angka kelahiran di Blitar. 3 poin utama yang akan saya sampaikan pada seminar proposal hari ini yaitu: Bab 1. Pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah. Bab 2. Kajian pustaka, meliputi regresi linier, interpolasi Chebyshev, dan inverse distinct weighting. Bab 3. Metode penelitian, meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, alur penelitian, dan penarikan kesimpulan. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu Indonesia merupakan salah satu negara yang diperhitungkan di bidang pertumbuhan penduduk. Lebih dari 1 juta bayi dilahirkan tiap bulan. Dari fenomena tersebut tentu menimbulkan beberapa masalah, yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan batas maksimal kuota suatu daerah tidak mencukupi. Dalam masalah kepadatan penduduk yang berdampak ke aspek penyempitan wilayah, tentu harus ada penyelesaian tentang 1. Penyebaran penduduk yang padat wilayahnya untuk pemanfaatan sumber daya alam. 2. Persebaran penduduk wilayah yang lama ditempati dan padat ke wilayah yang jarang penduduknya. Yang ketiga, persebaran penduduk untuk pemerataan pekerjaan. Untuk menjawab hal tersebut, tentu perlu adanya inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, evaluasi, dan analisis untuk mengetahui jumlah penduduk di suatu tempat. Karakteristik sosial dan demokrasi, kelahiran dan kematian, karakteristik pendidikan dan ekonomi, yaitu dengan sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan kegiatan BPS atau Badan Pusat Statistik yang berfungsi pengumpulan, pengelolaan, penyajian, dan penilaian data penduduk yang menyangkut ciri-ciri demografi, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup. Sensus penduduk secara tidak langsung dapat memberikan gambaran yang nyata pada kondisi masyarakat pada masa mendatang, khususnya pada angka kelahiran penduduk di Blitar. Namun, permasalahannya di sini adalah gambaran prediksi angka kelahiran hanya bisa diketahui setiap 10 tahun sekali. Adapun alternatif matematika yang bisa dijadikan acuan untuk penyelesaian masalah jumlah penduduk adalah prediksi secara metode numerik adalah teknik-teknik yang tepat untuk memformulasikan masalah matematis agar mereka dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan. Metode numerik mempunyai banyak metode interpolasi yang beragam. Penelitian ini mencoba memprediksi angka kelahiran tiap tahunnya di Blitar mulai tahun 2010 sampai 2020 dengan menggunakan pengaplikasian metode interpolasi Chebyshev dan inverse distinct weighting. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana langkah pengaplikasian metode interpolasi Chebyshev dan inverse distinct weighting untuk memprediksi angka kelahiran di Blitar? Yang kedua, bagaimana perbandingan hasil dari pengaplikasian metode interpolasi Chebyshev dan inverse distinct weighting untuk memprediksi angka kelahiran di Blitar? Manfaat penelitian. Manfaat yang bisa diambil dari penelitian tentang pengaplikasian metode interpolasi Chebyshev dan inverse distinct weighting ini yaitu: 1. Sebagai bahan informasi mengenai prediksi angka kelahiran di Blitar setiap tahunnya sehingga bisa diketahui lebih detail laju perkembangan jumlah penduduknya. 2. Prediksi ini bisa dijadikan tolak ukur tingkat pertumbuhan penduduk sehingga dapat digunakan sebagai acuan dasar penentuan kebijakan pihak-pihak yang terkait dalam pendataan jumlah penduduk. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan metode mana yang lebih efisien
digunakan dalam memprediksi angka kelahiran di Blitar tiap tahunnya. Batasan masalah, penelitian ini hanya difokuskan pada data kelahiran di Blitar saja, baik kabupaten maupun kota. Metode yang digunakan untuk diinterpolasi adalah metode Chebyshev dan inverse distinguishing. Data penelitian ini menggunakan data dengan rentang waktu 10 tahun, mulai tahun 2010 sampai 2020. Bab 2 Kajian Pustaka. Regresi linier adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel terikat, dependent atau respon Y, dengan satu atau lebih variabel bebas atau independent prediktor X. Apabila banyaknya variabel bebas hanya ada satu, disebut sebagai regresi linier sederhana. Sedangkan apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas, disebut sebagai regresi linier berganda. Analisis regresi setidak-tidaknya memiliki 3 kegunaan, yaitu untuk tujuan deskripsi dari fenomena data atau kasus yang sedang diteliti, untuk tujuan kontrol, serta untuk tujuan prediksi. Regresi mampu mendeskripsikan fenomena data melalui terbentuknya suatu model hubungan yang sifatnya numerik. Regresi juga dapat digunakan untuk melakukan pengendalian atau kontrol terhadap suatu kasus atau hal-hal yang sedang diamati melalui penggunaan model regresi yang diperoleh. Selain itu, model regresi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan prediksi untuk variabel terikat. Namun yang perlu diingat, prediksi di dalam konsep regresi hanya dilakukan di dalam rentang data dari variabel-variabel bebas yang digunakan untuk membentuk model regresi tersebut. Misal, suatu model regresi diperoleh dengan mempergunakan data variabel bebas yang memiliki rentang waktu atau rentang data antara 5 sampai 25. Maka prediksi hanya boleh dilakukan bila suatu nilai yang digunakan sebagai input untuk variabel X berada di dalam rentang tersebut. Konsep ini disebut sebagai interpolasi menurut Denny Kurniawan tahun 2008. Interpolasi adalah taksiran harga-harga di antara titik-titik diskrit di dalam bentangan data benar-benar tepat, dan pendekatannya adalah mencari kurva yang tepat melalui titik-titik tersebut. Menurut Kristoko Dwi Hartono tahun 2006. Dalam arti yang lebih luas, interpolasi merupakan upaya mendefinisikan suatu fungsi dekatan, suatu fungsi analitik yang tidak diketahui atau pengganti fungsi rumit yang tak mungkin diperoleh persamaan analitiknya. Apabila Y sama dengan Fx adalah suatu fungsi dengan nilai-nilai, maka pada tabel 1, hubungan Y0 atau Fx terhadap X0 dalam interpolasi Y0, Y1, Y2 sampai ke Yn untuk X0, X1, X2 sampai ke Xn. Dan jika Gx adalah fungsi sederhana sembarang sedemikian rupa sehingga untuk variabel X0, X1 sampai ke Xn memberikan nilai yang sama dengan Fx, maka bila Fx digantikan oleh Gx pada interval yang diketahui, hal ini disebut proses interpolasi dan fungsi Gx adalah rumusan interpolasi bagi fungsi. Interpolasi Chebyshev. Dalam kasus yang lebih umum di mana interval interpolasi fungsi Fx adalah X elemen dari AB, pertama harus mengubah interval interpolasi ke Y elemen dari min 1,1 dengan XK sama dengan B min A per 2 TK plus A plus B per 2 dengan TK sama dengan Y sama dengan cos 2N plus 1 min 2K kali Pi per 2N sama dengan 2, di mana K sama dengan 0, 1 sampai ke N adalah titik Chebyshev dari polinomial Tn plus 1x pada min 1,1. Hal ini mengubah masalah interpolasi untuk Fx di A, B ke Fx sama dengan Gxy pada Y elemen dari min 1,1.
Yang selanjutnya yaitu inverse distinct weighting. Inverse distinct weighting adalah metode atau fungsi matematika yang digunakan untuk memperkirakan nilai di suatu lokasi. Inverse distinct weighting didasarkan pada asumsi nilai-nilai terdekat yang berkontribusi lebih terhadap nilai-nilai interpolasi dari pengamatan yang jauh. Metode ini memiliki asumsi bahwa setiap titik input mempunyai pengaruh yang bersifat lokal yang berkurang terhadap jarak. Metode ini umumnya dipengaruhi oleh inverse atau jarak yang diperoleh dari persamaan matematika. Pada metode interpolasi ini, kita dapat menyesuaikan pengaruh relatif dari titik-titik sampel. Nilai power pada interpolasi ini menentukan pengaruh terhadap titik-titik masukan atau input, di mana pengaruh akan lebih besar pada titik-titik yang lebih dekat sehingga menghasilkan permukaan yang lebih detail. Pengaruh akan lebih kecil dengan bertambahnya jarak, di mana permukaan yang dihasilkan kurang detail dan terlihat lebih halus. Jika nilai power diperbesar, berarti nilai keluaran atau output sel menjadi terlokalisasi dan memiliki nilai rata-rata yang rendah. Penurunan nilai power akan memberikan keluaran dengan rata-rata yang lebih besar, karena akan memberikan pengaruh untuk area yang lebih halus. Fungsi umum pembobotan adalah inverse dari kuadrat jarak, dan persamaan ini digunakan pada metode inverse distinct weighting yang dirumuskan dalam formula berikut. Menurut Aspura dan Ramos tahun 2010, Z bintang sama dengan deret I sama dengan IN omega I ZI, dengan ZI sama dengan atau I sama dengan I1, 2, 3 sampai ke N. Pada persamaan 1 merupakan nilai ketinggian data yang ingin diinterpolasi sejumlah N titik, dan bobot atau Width WI dapat dicari dengan persamaan yang lain. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Blitar, dilakukan pada semester genap tahun 2019-2020. Yang kedua, jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data ada beberapa. Yang pertama, cross-section data, yakni jenis data yang dikumpulkan untuk atau pada sejumlah individu atau kategori untuk sejumlah variabel pada suatu titik waktu tertentu. Yang kedua, time series data, yakni jenis data yang dikumpulkan menurut urutan waktu dalam suatu rentang waktu tertentu. Yang ketiga, panel pooled data, yakni tipe data yang dikumpulkan menurut urutan waktu dalam suatu rentang waktu tertentu pada sejumlah individu atau kategori. Model yang digunakan untuk pemodelan data tipe ini seperti model data panel, model runtun waktu multivarian. Secara ekuivalen dikenal juga tipe data longitudinal dengan frekuensi data tidak harus equidistant, namun analisa fokusnya berbeda dengan model data panel. Sumber data yang digunakan dari data Badan Pusat Statistik. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan jalan mencatat secara langsung dan mengkopi arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yang kedua, kajian pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Yang terakhir, alur penelitian. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah yang pertama dimulai dengan studi literatur, pengambilan data, lalu interpolasi Chebyshev dan inverse distinct weighting, simulasi, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan diperoleh dari hasil penelitian, pembahasan, dan tinjauan pustaka. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari suatu penelitian. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.